gacet hancur segala penyakit. Oskadon. Salam MNB Loven. Ranggageni tidak menjawab. Dia menghentikan langkahnya, memandang jauh ke depan sebentar. Lalu setelah itu memandang wajah Nilot Kencana. Dalam remang malam, wajah perempuan penguasa Segoro Banyu itu begitu cantik dan menawan. Ranggageni menarik nafas panjang. Tak lama kemudian dia kembali melangkah sambil berkata pelan. Entahlah Nimas, tapi melihat kenyataan yang sekarang, aku rasanya sulit sekali untuk lepas dari keberadaanku sebagai seorang putra mahkota. Tapi, ya, kita lihat saja nanti. Tapi bagaimana pendapatmu Nimas? Aku tidak bisa memberikan gambaran apa-apa, Kakang. Semuanya telah menjadi keputusanmu. Karena Kakanglah yang akan menjalani semuanya. Suka dan duka yang kelak akan dihadapi adalah juga milik Kakang. Iya, kau benar Nimas. Tapi kan setidaknya kau memberikan sedikit pandangan bagiku untuk berpikir. Menurutku sebaiknya kau menjadi Raja Merak Jingga. Kenapa aku harus menjadi Raja Merak Jingga? Bukankah Ramandaku masih hidup? Karena di tanganmu Merak Jingga akan damai. Keamanan dan ketentraman Kaula Merak Jingga akan terjamin. Kemakmuran pun akan bisa diwujudkan. Bukankah Ramandaku bisa mewujudkan semuanya? Bisa, tapi lama, Kakang. Ramandamu harus memupuknya dari awal. Harus memupuk kepercayaan dulu dari Kaula Merak Jingga. Dan rasanya Merak Jingga membutuhkan pemimpin baru, raja baru yang mengerti suara kaulanya. Nah, dalam masa seperti sekarang ini pasti akan timbul pergolakan-pergolakan di mana-mana. Perampokan dan penindasan akan terjadi. Merak Jingga membutuhkan orang yang hebat dalam segala hal. Kakang, Merak Jingga membutuhkan orang yang lincah dan pintar. Ramandaku bisa mengendalikan semuanya. Dia memiliki banyak perwira. Perwira? Perwira dari mana? Merak Jingga tak ada apa-apa lagi sekarang, Kakang. Tak punya perwira atau prajurit pun. Yang ada hanya prajurit dan perwira Mataram. Tapi mereka akan bisa membantu Ramandaku. Seperti ku katakan tadi, Kakang, Ramandamu kehilangan kepercayaan. Para perwira dan prajurit Mataram itu akan bergerak lebih cepat apabila kau yang memerintah mereka. Karena memiliki keengganan tersendiri padamu. Pengaruhmu telah merasuk sebagian dalam diri mereka. Nah, kalau kau yang bergerak dan memerintah, maka kelumpuhan Merak Jingga akan pulih dengan segera. Tak ada tokoh persilatan yang menolaknya. Semuanya akan siap menjadi kesatria. Kenapa, Kakang? Kenapa kau mengeluh? Apakah masih ada keraguan di hatimu? Kau masih bingung karena Rake Maisa adikmu. Putuskan hukuman yang terbaik baginya, dan kau akan semakin disegani. Sudahlah, jangan pikirkan karena dia adikmu. Nimas, aku tidak akan bingung menentukan hukuman apapun pada Rake Maisa, meskipun dia adikku. Tapi yang membuatku ragu dan bingung sebenarnya adalah dia itu seorang penjahat, seorang biang dari segala kekacauan selama ini di tanah Jawa. Dan suatu saat kelak, orang-orang akan tahu dia adalah adikku. Apa kata mereka? Rasanya aku tidak siap untuk menerima cemoohan dan hinaan dari mereka. Jadi itu yang membuat kau bingung, Kakang? Kenapa harus dipermasalahkan hal itu? Selama ini kau tidak tahu siapa Rake Mahisa, dan tetaplah dengan keadaan semula. Kalau kemudian kau mengetahuinya sebagai adikmu, itu hanyalah karena kebetulan. Seperti yang aku katakan tadi, Kakang, bahwa sesungguhnya pandangan seperti itu bisa dihindari manakala kau bertindak adil dan menjatuhkan hukuman yang berat dan setimpal dengan kesalahannya. Dan kalaupun ada orang-orang yang mengatakan hal sumbang seperti yang Kakang bayangkan, orang itu pasti mempunyai pandangan yang picik. Dan orang seperti itu memang sengaja membuat keruh suasana, dan dia wajib dilenyapkan. Aduh,
Aduh Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger ari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Duh, aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah nganggo ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba ki. Aduh, oskadon ya. Alay Jod, bener bae kayak jet cepete. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh, ilang kabeh Jod. Wah, hebat oskadon, hebat. Kang bener sih. Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Terima kasih Dimas. Kau telah memberikan pandangan yang berharga padaku. Kakang, aku adalah istrimu. Kau terima atau tidak, tapi dalam kenyataan negeri kami, kau adalah suamiku. Apakah seorang istri akan membiarkan suaminya mendapat masalah? Tapi Dimas, aku... Jangan lanjutkan, Kakang. Aku sudah tahu. Percayalah, aku tidak akan mengusikmu dan mengatakan pada orang-orang apa sebenarnya yang ada di antara kita. Kau masih tetap milik dia, Ayu Pengukir. Dan aku bersama adikku akan tetap menantimu. Dunia kita memang berbeda. Dan kalau kau berjodoh dengan dia, Ayu Pengukir, maka aku akan datang pada hari perkawinanmu. Dan aku tak akan mengganggu Kakang lagi. Biarlah cintaku ada dalam hatiku sendiri, Kakang. Tapi kalau kau tidak berjodoh dengan dia, Ayu, aku dan adikku sudah siap meninggalkan alam kami. Nimas, aku terharu sekali. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku mencintai dan menyayangi kalian. Dan aku akan mencoba menyimpan kasih sayang itu di sudut hatiku. Maafkan aku, Nimas. Aku tidak tahu mesti berbuat apa dalam menghadapi kenyataan ini. Rasanya aku tak kuat untuk menodai cintaku pada Nimas Ayu Pengukir. Aku mengerti, Kakang. Aku juga tak akan memaksakan semuanya. Aku tak memaksa Kakang untuk berhenti mencintai dia, Ayu Pengukir. Karena sebuah cinta yang dipaksakan tak akan membawa kebahagiaan. Dewata pun akan murka padaku. Sudahlah, Kakang. Kenapa kita mesti bicarakan apa yang telah terjadi pada kita? Sebaiknya kita pulang. Barangkali Ramandamu sudah menunggu di rumah Ki Demang. Ayolah, Nimas. Agaknya malam pun semakin larut.
Sementara itu di rumah Ki Demang yang besar dan mewah, tampak Rakai Galuh dan para perwira Mataram serta para tokoh dari rimba persilatan sedang duduk dan berbicara dengan tenang. Agaknya para penduduk di sini telah begitu akrab denganmu, Sang Ramawisesa. Mereka begitu bahagia menyambut kedatanganmu. Dan kalau memang aku punya kuasa, punya wewenang, ingin aku mengembalikan kedudukanmu di sini menjadi penguasa lagi di Karanggombak ini. Sayang sekali, Ki Panjalin telah mengangkatmu menjadi perwira Mataram kembali dan mengutusmu untuk mengiringiku ke Merak Jingga. Untuk selanjutnya kau harus pulang ke Mataram melaporkan semuanya. Iya, Gusti Prabu. Sebenarnya hamba pun ingin berada lagi di sini, berkumpul bersama mereka. Karena selama pasukan Rakai Mahesa di sini, mereka telah kehilangan banyak sekali keluarga, kehilangan anak dan suami. Mereka semuanya mati di saat hamba yang memimpin perlawanan terhadap pasukan Merak Jingga. Jadi memang seharusnya hamba di sini bersama mereka untuk menebus dosa dan kesalahan hamba. Maafkan hamba, Gusti Prabu. Apakah Gusti tidak bisa mengusulkan semuanya ini pada Gusti Rakai Panangkaran? Hamba rasa kalau Gusti yang memohon dengan nama Kaula Karanggombak, pasti Gusti Prabu Rakai Panangkaran akan mempertimbangkannya. Bukankah dulu juga beliau yang memberikan Karanggombak ini pada Ramawisesa? Iya, Ki Jawuk. Aku akan berusaha untuk memohonkan semuanya pada Gusti Rakai Panangkaran. Aku yakin beliau akan mempertimbangkannya. Nanti aku akan membuatkan surat dan akan menyuruh prajurit Merak Jingga melaporkan semuanya pada Mataram. Oh, terima kasih Gusti Prabu. Hamba akan senang sekali seandainya yang dipertuan di Mataram mau mengabulkannya. Hamba akan mengabdikan diri selamanya di Karanggombak ini, Gusti. Cita-cita yang mulia. Aku rasa Sang Rama akan bisa mewujudkannya. Hamba yakin bahwa Gusti Prabu Rakai Panangkaran akan memberikan kepercayaan padamu, Sang Rama, untuk memimpin kembali Karanggombak ini. Terima kasih, Ki Jawuk. Semoga Dewata mengabulkan doamu. Meskipun aku tidak tahu siapa di balik kedok kain hitammu itu, tapi aku yakin kau memang seorang laki-laki yang diutus Dewata untuk berpihak pada kebenaran, dan suaramu selalu didengar olehnya. Sudahlah. Sekarang malam ini marilah kita bersenang-senang. Sekian lama kita berjalan menuju Karanggombak setelah dicekam ketegangan dan penderitaan di kaki Merapi. Malam ini biarlah kita bersama-sama merayakan kemenangan Merak Jingga, sekaligus kebebasan Karanggombak dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aku yakin para rakyat Karanggombak pasti masih ada di alun-alun. Mereka pasti masih bersukaria menyambut kedamaian mereka. Kemenangan dan kebebasan memang wajar kalau diperingati dan dirayakan, Gusti. Dan kalau memang itu adalah perintah, maka malam ini hamba akan mengajak para pendekar menyiapkan semuanya di alun-alun. Pergilah ke Jawuk, ajak semuanya berpesta malam ini. Suruh para penduduk desa ini menyalakan obor, terangi Karanggombak dengan api obor. Sudah lama desa ini dicekam kegelapan dan kesedihan. Malam ini kita berpesta. Sendika, Gusti Ramawisesa. Marilah kita ajak yang lainnya bersukaria. Aku sudah lama tidak berpesta seperti ini. Ayo, Sang Rama. Walaupun sudah tua, tapi aku ingin bersukaria. Baiklah, baiklah. Nah, ayo kita pergi ke Jawuk. Kita ajak semua penduduk bergembira. Aduh, Gusti, aduh.
karo apa ki obate? Duh, angger ari wis nguwatiraken bae. wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Duh, aduh, saking larae sampai nyutut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Halai Jot, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh, langka apa Jot? Wah, hebat oskadon, hebat. Kang bener sih. Bener oskadon. Beli salah maning cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Verbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Seperti anak kecil yang mendapat izin bermain, Sang Ramawisesa dan Kirata Kencana melesat pergi. Para pendekar dan sesepuh dari rimba persilatan yang ada di ruangan itu hanya tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Lalu tak lama kemudian, mereka semuanya keluar dan pergi ke alun-alun. Mereka bersukaria. Aku senang melihat kegembiraan mereka. Para prajurit yang lama dikurung kecemasan dan ketegangan di kaki Merapi, mereka menikmati pesta. Mereka begitu bergembira, Gusti. Mereka begitu menikmatinya. Mereka seperti lupa bahwa kita baru saja telah bersedih. Mereka dibelenggu oleh kekejaman dan ketidakadilan. Mereka orang-orang desa yang terlalu cepat memandang ke depan. Jiwa mereka masih begitu polos. Mereka lah yang selalu menjadi korban keadaan. Memang Gusti harus menempatkan orang yang pintar dan berjiwa bersih untuk menjadi ketua wilayah Merak Jingga ini. Kalau tidak, mereka akan kembali menjadi korban ketidakadilan. Aku ingin menempatkan Ramawisesa di sini. Tapi seperti yang aku katakan tadi, bahwa sesungguhnya saat ini dia telah menjadi perwira Mataram. Jadi untuk melakukan semuanya, aku harus memintanya pada Gusti Prabu Rakai Panangkaran di Mataram. Iya. Dia memang orang yang hebat, Gusti. Dia pintar, dia mempunyai kemampuan untuk berbuat. Hamba lama bekerja dengannya.
Dia begitu gigih, tidak kenal menyerah. Namun dia memiliki perhitungan yang matang. Suaranya yang lantang dan tajam begitu cepat mengambil pengaruh. Para perempuan rela melepaskan suaminya untuk bertarung. Ibu-ibu tua ikhlas melepaskan anak-anaknya untuk berjuang dan menjadi prajurit Karanggombang. Dan kini kita kembali. Mereka tidak menuntut kematian anak dan suami mereka. Mereka benar-benar tulus. Tapi kalau kita tidak memiliki sesuatu yang luar biasa, kita akan menghadapi banyak penuntutan-penuntutan. Iya, Resi. Aku percaya dan kagum padanya. Lihatlah, dia sepertinya larut dalam kegembiraan rakyat Karanggombang ini. Dia dan Ki Jawuk begitu akrab sekali. Oh ya, Resi. Iya. Apakah Resi tidak bisa mengetahui siapa sebenarnya Ki Jawuk itu? Ampun Gusti, hamba tidak tahu. Hamba tidak bisa menebaknya dengan pasti. Hanya menurut penglihatan mata hati hamba, dia itu ada hubungannya dengan istri Gusti, yaitu Putri Melur atau Cadar Perak. Sapa kang awake lemes bae, jage nginum oskapit. Ahe, kita kan sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes minum oskapit sedina siji. Hebat. Ahe. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca. Oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Afdol, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit gen bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit